Selamat siang kawan Loka, saya Alexander Vo, Presiden Entrepreneur di Loka Media. Hari ini saya akan menyinggung sedikit tentang proses jatuh bangun dalam menjadi seorang entrepreneur. Setiap orang pasti punya rasa takut untuk jadi orang yang gagal. Itu juga yang mungkin dialami sama kebanyakan orang tua waktu mereka mau mewariskan tahtanya kepada anaknya. Mampukah anak saya untuk melanjutkan usaha saya? Apakah dia akan gagal? Ya, sebagai seorang entrepreneur, yang namanya gagal itu sudah seperti variabel. Anda nggak bisa hapus itu dalam kehidupan Anda. Saya percaya yang namanya kegagalan itu akan membuat kita jadi orang yang lebih kuat, stronger. Ya, orang yang hebat itu dia gagal 7 kali, dia bangun ke-8 kalinya. Ya, yang namanya kegagalan itu adalah obat yang pahit untuk membuat badan kita, sendi-sendi bisnis kita menjadi lebih besar dan lebih hebat. Ya, tahun 2005 perusahaan di tempat mana saya bekerja mengalami yang namanya banjir. Ya, saya ini orang yang lahir di keluarga biasa-biasa aja, bukan dari keluarga konglomerat gitu ya. Papa saya punya pabrik tekstil. Lalu tahun 2005 saya punya sebuah paradigma, waktu itu usia saya baru 23 tahun, bahwa kalau saya hidup baik-baik saja, saya tidak berjudi, istri saya cuma 1 gitu ya. Saya nggak buang uang ke sana ke sini dengan sembarangan, saya nggak pegang narkoba, maka apa yang papa saya wariskan ke saya cukup untuk 7 turunan selama saya bisa bekerja dengan rajin dan giat. Tahun 2005 pabrik saya kena banjir, dari aset perusahaan kita 10 miliar, kita minus 40 miliar dalam 1 kali event. Dalam 1 kali event saja, Tuhan membuktikan kepada saya bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Lalu saya melihat ini sebagai sebuah ujian dalam kehidupan saya. Balik lagi, saya ini orang yang secara akademis tidak terlalu pintar. IPK saya ya, GPA saya cuma 3,2. Walau di tempat kuliah saya itu orang Indonesianya jenius-jenius. Yang dikirim ke sana antara orang yang dapat beasiswa atau dia sangat kaya sekali, gitu ya. Lalu waktu mereka balik ke Indonesia, tidak semuanya jadi orang sukses. Mengapa? Karena sebagian dari mereka proses pertumbuhan kehidupannya terhambat waktu mereka gagal atau jatuh atau ada di bawah sana. Ya, jadi yang namanya kegagalan, yang namanya jatuh itu inevitable. Ya, antara diusahakan oleh Anda bikin gara-gara sendiri Anda jatuh, atau datangnya seperti saya, natural disaster, gitu ya. Tiba-tiba Tuhan mengizinkan apa yang Anda punya habis. Tapi hari ini saya bersyukur saya mengalami semua itu, karena itu yang membuat otot dan tulang saya menjadi kuat hari ini. Umur 23 tahun, papa saya tanya sama saya, "Lex, apakah perusahaan ini mau dilanjutkan enggak?" Ya, waktu itu umur saya 23 tahun, tahun 2005, perusahaan di tempat saya yang bekerja itu 1.000 orang. Ya, kita masih mikirin mereka punya istri, punya anak 2, jadi nasib 4.000 orang ada di tangan seorang anak yang umurnya masih 23 tahun. Ya, di sana saya memutuskan, ya, kalau kita komplain, kalau kita menyalahkan keadaan, bahkan kita menyalahkan Tuhan, itu nggak akan merubah segalanya, itu nggak akan merubah keadaan. Tapi saya waktu itu berkomitmen sama diri saya sendiri, dan saya berdoa sama Tuhan, dan saya bilang sama orang tua, saya punya komitmen, saya akan bangkitkan perusahaan ini kembali. Itu yang membuat saya jadi besar hari ini, saudara-saudara, kawan Loka. Itu yang membuat saya di usia umur 23 tahun, saya sudah mengajukan kredit sebesar 10 miliar. Walaupun kalau saya lihat ke kanan kiri, ada yang salah dengan kehidupan saya. Kenapa saya umur 23 tahun dikejar-kejar hutang, teman-teman saya masih kerjaannya dugem dan karaokean. Tapi itu membuat saya jadi kuat. Dan yang membuat saya jadi entrepreneur di usia yang muda seperti saat ini. Jadi dalam menghadapi kehidupan jatuh bangun dalam lingkungan bisnis itu adalah hal yang biasa. Semuanya intinya bagaimana cara Anda mengatur paradigma Anda menghadapi masalah. Jika Anda menghadapi sebuah masalah dan menganggap itu sebuah kutuk, menyalahkan keadaan, maka Anda nasibnya akan ditentukan sampai sana saja. Tapi kalau Anda melihat di dalam segala permasalahan ada tujuan yang lebih baik yang Tuhan akan bibitkan, akan tanamkan dalam kehidupan Anda, maka Anda akan menjadi orang lebih besar daripada Anda hari ini. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya kegagalan,
Jangan pernah takut dengan yang namanya kita ada di bawah gitu ya, roda ada di bawah. Tapi jatuhlah 7 kali dan bangunlah untuk ke-8 kali sehingga Anda bisa jadi orang yang lebih hebat, lebih sukses, dan lebih dahsyat untuk Indonesia.